Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ajirianto. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dari program studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu terkait pengolahan tanah dan penanaman karet. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari simak video yang satu ini. Baiklah teman-teman, untuk daftar pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada 4 topik pembahasan. Yang pertama ada tentang reaping, yang kedua ada plowing, yang ketiga ada harrowing, dan yang terakhir ada pratanam dan pasca tanam. Untuk subtopik yang pertama, yaitu reaping. Apa sih itu reaping? Reaping merupakan proses pengeluaran sisa tanaman, terutama bagian perakaran yang masih terkubur di dalam tanah. Nah, reaping ini dilakukan setelah kegiatan dorong tunggul dilakukan. Alat yang digunakan dalam reaping adalah traktor rantai D6 atau D8 yang dilengkapi dengan reaper tooth, bergigi tunggal atau single shaft maupun bergigi 3 atau multi shaft, dan juga dozer. Oh ya teman-teman, apa sih itu reaper tooth? Reaper tooth merupakan batangan besi yang berukuran panjang kurang lebih 1 meter dengan lebar kurang lebih 15 cm dan tebalnya kurang lebih 7,5 cm yang berfungsi untuk mengangkat tunggul tanaman dan sisa akar hingga kedalaman kurang lebih 60 cm. Nah, dozer ini berfungsi untuk mendorong sisa akar yang sudah terangkat ke permukaan tanah dan mengumpulkannya di lokasi yang dikehendaki. Dan untuk proses pengolahan tanah selanjutnya yaitu ada plowing. Apa sih plowing? Jadi ketika tanah yang sudah terangkat sisa akarnya melalui reaping harus segera dilakukan, harus segera diduku atau dibajak. Nah, alat yang digunakan pada proses ini adalah traktor ban yang dilengkapi dengan disc plow atau sebuah alat yang berdiameter kurang lebih 25 inci. Nah, tujuan dari proses ini adalah membalik tanah dan meratakan tanah. Ini sekaligus juga mengangkat perakaran yang berukuran kecil ke permukaan tanah agar terekspos cahaya matahari sehingga mematikan potensinya sebagai inang penyakit jamur atau akar putih. Dan untuk proses pengolahan tanah yang ketiga yaitu ada harrowing. Nah, tanah yang telah dibajak harus dirajak atau digaruk untuk memecah bongkahan tanah yang terbentuk akibat pembajakan tanah. Selain menghancurkan bongkah, harrowing juga bertujuan untuk meratakan tanah sehingga mempermudah dalam pemasangan dan penanaman. Nah, tanah yang telah dibajak harus untuk memecahkan bongkahan tanah yang terbentuk akibat pembajakan tanah. Dan alat yang digunakan adalah biasanya menggunakan traktor ban yang dilengkapi dengan disarau. Nah, tanah yang sudah diratakan selanjutnya dibuat lubang tanamnya secara manual atau menggunakan hole digger. Dan untuk pengolahan tanah pada tanaman karet yang terakhir yaitu dilakukan pada prapenanaman. Nah, sisa hasil tebangan terutama tunggul tanaman karet atau tanaman lainnya harus ditumpuk atau dikonsentrasikan di suatu tempat, misalnya di gawangan atau di daerah rendah. Nah, tumpukan hasil ini harus disusun rapi searah dengan barisan tanaman agar tidak mengganggu barisan tanaman. Nah, sisa tanaman merupakan inang rayap maupun penyakit CAP harus dipercepat pelakukannya dengan arbosida. Nah, untuk proses yang terakhir yaitu dilakukan ketika pasca penanaman. Nah, apa sih yang biasa dilakukan? Yaitu adalah monitoring. Monitoring untuk mendeteksi dini serangan hama dan penyakit merupakan langkah penting yang harus dilakukan setelah bibit karet ditanam di lapangan. Monitoring harus dilakukan oleh personil yang telah teliti dalam mengidentifikasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Monitoring serangan JAP sebaiknya dilakukan 3-4 kali per tahun. Sedangkan untuk serangan rayap, monitoring dapat dilakukan kurang lebih 6 kali per tahun. Baiklah teman-teman, jadi itulah
sedikit materi dari pengolahan tanah dalam tanaman karet. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.